Oke, halo, nama saya Deren Loiso Valentino Sidabutar, saya dari kelas 10-5 dan saya akan membuat sebuah video mengenai tentang proyek individu matematika saya tentang mengambil kasus dari 2 bab. Oke, dari 2 bab. Jadi dari sini bab yang saya ambil adalah bab 2 dan bab 3, yaitu tentang deret dan baris aritmatika geometri dan dari trigonometri. Oke, untuk yang pertama dulu. Jadi di sini ada permasalahan tentang kasus pertama dari bab 2, yaitu saya akan bacakan bagaimana kronologi kejadiannya dulu. Jadi ada kejadian di mana Andrew membeli sebuah gadget senilai $800. Ya, ini mungkin kurang masuk akal, tapi masuk akalin aja lah. Dengan skema pembayaran cicilan bulanan selama 12 bulan. Setiap bulan dia membayar cicilan sebesar $80. Nah, di sini kita ingin menghitung total pembayaran yang harus dilakukan selama periode cicilan. Jadi di sini ada sebentar. Oke, seperti yang bisa kita ketahui di sini ada suku pertamanya atau A1 itu senilai $80, yaitu cicilan bulan pertama. Terus ada bedanya atau ditandai dengan D, itu juga $80 yang cicilan yang sama setiap bulan. Jadi untuk penyelesaian jawabannya di sini ada rumus penambahannya gimana setiap itu. Ya, ini rumus buat penambahannya lah. Jadi di sini ada AN dan A1 ditambah N dikurang 1 sama dengan dikali D. Dan terus kita kan 12 bulan ya, jadi A12 sama dengan 80 ditambah N-nya itu 12 lagi, karena 12 bulan dikurang 1. Nah, untuk D-nya yaitu bedanya dikali 80. Jadi A12 sama dengan 80 ditambah 11 dikali 80. Jadi A12-nya itu 80 tambah 880, jadi A12-nya itu 960. Nah, karena udah ketemu yang ini, kita lanjut lagi ke total cicilannya itu gimana jadinya. Jadi ini rumus untuk total cicilannya yaitu SN sama dengan N per 2 dikali 2A1 ditambah N dikurang 1 dikali D. Jadi ini ada S12 sama dengan 12 dibagi 2 dikali 2 dikali 80 ditambah 12 kurang 1 dikali 80. Jadi S12-nya lagi ada 12 per 2 dikali 160 ditambah 11 dikali 80. Terus ada lagi S12 sama dengan 12 per 2 dikali 160 tambah 880 di dalam kurung ini ya. Jadi S12 sama dengan 12 per 2 dikali 1040 sama dengan S12 6 dikali 1040. Jadinya S12-nya itu adalah 6240. Jadi kesimpulannya adalah total pembayaran yang harus dilakukan oleh Andrew, yaitu cicilan per bulanannya itu adalah 6240. Nah, jadi itu adalah untuk penyelesaian bagi kasus di bab 2 ini. Jadi kita akan lanjut ke kasus yang selanjutnya, itu ada di bab 3. Jadi bab 3 itu trigonometri. Nah, itu ada kasusnya saya ambil itu adalah kasus konsep sinus. Jadi saya jelaskan dulu bagaimana kronologi kasusnya. Jadi ada seorang pengamat di menara pengintai bernama Axela.
Nah, Axela ini ingin mengetahui jarak horizontal dari menara ke titik tertentu. Axela mengetahui ketinggian menara itu adalah sekitar 50 meter di atas permukaan tanah dan mengukur sudut elevasinya itu sekitar 30 derajat. Berapakah jarak horizontal yang ingin diketahui? Nah, jadi kayak begini. Sebentar ya. Oke, jadi di sini diketahui kalau ketinggiannya itu atau ditandai dengan H itu adalah 50 meter. Nah, untuk sudut elevasinya itu adalah 30 derajat. Nah, jarak horizontalnya kita tandai di sini dengan X. Jadi, jawabannya adalah kita bisa gunakan konsep sinus, yang mana sinus itu sendiri adalah sin, tanda kurung di sini adalah sudut elevasinya, lalu H yaitu ketinggiannya per jarak horizontal atau ditandai dengan X. Jadi di sini ada sin 30 derajat dan 50 per X. Nah, sin 30 derajat ini sendiri kalau dihitung itu adalah 0,5. Jadi 0,5 sama dengan 50 per X. Nah, kita bisa tukarkan nih X-nya ke sini biar bisa dicari. Jadi X-nya itu sama dengan 50 per 0,5. Jadi hasilnya sama dengan 100. Nah, jadi jarak horizontalnya adalah 100 meter. Dan itulah penyelesaian dari kasus di bab 3 ini yang sudah saya ambil dan kita ketahui solusinya sekalian. Oke, jadi mungkin begitu saja untuk kasus yang saya ambil dari 2 bab ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah kalau kita bisa pelajari rumus dengan baik, dari kasus-kasus sederhana ini saja kita bisa selesaikan melalui rumusan dalam hidup, karena rumus matematika juga sangat dipakai ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin begitu saja untuk video project MTK saya yang individu ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan banyak kesalahan lainnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.